Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian? Berjamaah. Berjamaah. Dalilnya pertama dalil umum, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 rakaat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu sesungguhnya memuliakan salat jamaah. Maka Nabi ke masjid hari pertama orang makin banyak, ke masjid kedua orang tambah banyak, ke masjid ketiga tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, besoknya Nabi nggak ke masjid. Subuh-subuh Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah senang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Nah, itu di antara sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah. Alasan ke rumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaidah usul fiqih dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada ke masjid masing-masing. Ada yang masing-masing, ada yang jamaah di sini. Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sepulan, perempuan diberikan imam sepulan. Terpisah kemudian jadikan berjamaah, semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Salat yang disebut dengan qiyam. Sifat Nabi saat qiyam itu tenang. Tenang, nyaman, berhenti sejenak di setiap 2 rakaat, berhenti, baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau Maha Pemaaf, maka aku mengakui aku banyak salah. Aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun, ampuni dosa, aku minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa Anda, mumpung di Ramadan. Mumpung Ramadan, minta. Dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah. Mengalir air mata Anda, maka berlaku hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, kemudian dia lakukan karena Allah, mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya, gugur semuanya. Maka bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Salatnya tenang, istirahatnya setiap 2 rakaat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa berpengaruh kepada ruh. Maka disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu bukan nama salatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin salat tarawih, dipopulerkan oleh ulama tarawih. Kalau ingin salat malam di malam Ramadan, tunaikan dengan tenang, nyaman, jangan buru-buru, santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan ada getaran pada jiwa Anda, sujud lama, taubat, enak. Disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat, misalnya cuma 10 menit, yang 11 1 jam. Yang 23 10 menit. Allahu Akbar. Paham ya? Ustaz, bagaimana saya menemukan imamnya bagus sekali, bacaannya enak. Cuman suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Malam pertama, ya kan? Udah gelisah-gelisah, tiba-tiba Allahu Akbar. Cari niatkan niat. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan, yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik, lihat makmumnya. Lalu dikatakan Istau i'tadilu, sawu sufuf, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini kalimat-kalimat isyarah. Dalam hadis itu, dalam bahasa fikih terdapat 2 tuntunan. Ada kalimat namanya haqiqah. Kalimat haqiqah itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Arab, sudah jangan dirubah. Seperti adzan. Adzan itu sudah haqiqah, kalimatnya seperti itu. Tauqifi, sudah diberikan langsung. Jadi jangan dirubah-rubah, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan perasaan ke hati nggak nyaman, kedengarannya nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke hatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan suara adzan ada getaran di jiwa. Kalau coba Anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Betawi loba, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede.
Ke Bandung, Allah nu agung, Allah nu agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama, bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau Anda mampu membaca Quran, baca dengan Qurannya. Terjemahan itu cukup baca dalam hati, lihat. Berusaha untuk baca, pahala banyak. Bahkan nama surat-surat pun dibacakan dalam bacaan Arabnya, walaupun ada terjemahan. Nggak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya. Walaupun ada terjemahannya, nggak akan enak Anda. Coba deh antum, akhi, sedang murajaah. Nanya sama teman, murajaah surat apa? Sapi. Nggak enak kan tuh. Ente apa? Semut. Murajaah surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Antum apa? An-Naml. Lain, getaran kejiwaannya beda. Dia lagi ngapain? Murajaah, baca Quran. Surat apa? An-Nisa. Tuh. Beda. Baca surat apa sih itu? Surat Mama. Mama. Lain kan? Nah, maka demikian kalau mau mimpin sholat berbaliklah. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa lokal yang dipahami. Makanya kalimat hadisnya berbentuk kalimat-kalimat umum. Yang kiranya bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Jadi kalau belum paham dengan kalimat istawu, istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Ja'alu salatikum salatan muwadda'. Belum paham juga, lihatin semua. Lihat siapa yang hadir, lihat siapa yang sholat, petakan siapa yang sholat. Antum kelihatan. Ada orang sepuh yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak kecil, ada orang mungkin mampir, dia mau berangkat, dia yang nungguin pesawat, Anda petakan di situ. Setelah itu ingatkan mereka, Pak Ibu rapatkan safnya, luruskan, khusyukkan. Mungkin ini salat terakhir kita yang kita tunaikan. Enak mana, yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua karena terasa di hatinya ada getaran pada jiwa. Anda ucapkan dalam bahasa Arab, mereka nggak paham. Istau, sudah tahu. Jawab. Nggak nyambung. Nah, begitu sudah kelihatan siapa yang sholat, maka bacalah ayat-ayat sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmum nggak pandai, nggak bisa, nggak kuat berdiri lama, baca surat-surat yang pendek. Bukan aib baca surat pendek, justru di situ berpahala. Kalau kira-kira bisa kemudian berdiri lama dan sholatnya mendukung itu, subuh, isya, baca surat yang panjang. Jangan maghrib baca Al-Baqarah, subuh kul huwallah. Paham ya? Awas hati-hati, ini menyesuaikan karena Mu'adz pernah mengimami, Mu'adz ngimamin, Mu'adz bin Jabal. Bayangkan sholat maghrib, sholat isya, bacakan Al-Baqarah. Di belakang orang baru pulang kerja, makmum di belakang, begitu makmum di belakang Allahu Akbar, baca Al-Baqarah sampai tuntas. Begitu salam kosong. Kejadian. Kata Mu'adz, pada munafik nih orang, katanya munafik karena ciri orang munafik itu malas-malasan sholat isya. Nggak terima orang datang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah si Mu'adz tuh. Kenapa? Mu'adz nyebut kami munafik. Ya, padahal saya si Fulan disebut munafik katanya kan? Baik. Sebut bisa. Setelah itu dipanggil Mu'adz jadi klarifikasi. Nah, ini klarifikasi kalau ada yang kurang tepat klarifikasi. Mu'adz, apakah benar kamu mengimami baca Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Saya kan contoh Anda. Saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Siapa yang saya rasakan itu yang saya praktekkan. Wah, pinter. Nabi lebih pintar, kata Nabi, kamu benar ya Mu'adz. Tapi kan imamnya saya, makmumnya kamu. Kalau kasus kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Nggak kuat keadaannya, maka sesuaikan dengan mereka. Paham ya? Baik. Cerita imam itu banyak, cerita imam banyak. Baik. Sama dengan cerita suami tanya kepada istri, ya. Mama, bisakah mama mengizinkan papa menjadi imam untuk mama? Boleh pak, Masya Allah, mama senang sekali, Masya Allah. Alhamdulillah mah. Kalau imam harus ada berapa mah? Harus satu imam tuh, nggak boleh banyak. Kalau makmum boleh dua? Boleh. Oh senang banget sebelah sini tuh. Saya nggak teruskan bu, saya nggak teruskan. Tenang aja ya bu, tenang. Belum selesai kisahnya, ntar kapan-kapan kita bahas.